Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini udah ada Bu Asia, Bu Feni, ya ada Teh Putih, dan juga narsum kita Mbak Wening ya. Sebelum kita mulai, ini sebetulnya sesi diskusi dan curhat ya, untuk mengenali bakat. Dan menurut saya sesi-sesi seperti ini tuh bagus banget, nggak nggak hanya untuk kita praktisi gitu ya, tapi juga untuk setiap orang yang mulai ingin menyadari bagaimana pola perilaku, pola pikir, dan perasaan yang timbul secara alami dari dorongan bakat-bakat dirinya. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama baca doa dulu ya, supaya sesi berlangsung, walaupun sesinya ringan dan santai gitu ya, tapi berlangsung penuh manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini udah ada Mbak Wening yang ditodong mendadak ya Mbak. Kalau Iya, mainnya sama aktivator kuat begini Mbak. iya. Padahal juga punya aktivator juga ya, tapi tetap Ya, kaget ya. ya tetap kaget ya. Oke. Jadi ini semua diawali dari curhatan saya sebetulnya ya. Bagaimana sih kita mengelola bakat signifikan kuat nih, terutama buat orang-orang yang memiliki signifikan kuat. Karena apa? Karena signifikans ini kan sebetulnya bisa memberikan pengaruh atau impact ya. Dan pengaruhnya itu memang membuat atau mendorong dirinya secara alami ya, pingin tampil, pingin terlihat gitu ya, mengambil peran seperti itu. Namun di sisi lain ya, ini biasanya saya alami nih ketika mendampingi feedback orang-orang yang punya signifikan kuat. Umumnya tuh rata-rata denial dulu gitu, menyangkal, oh ya saya sih nggak masalah tampil, tapi saya bukan orang yang doyan tampil gitu ya. Kenapa? Karena banyak juga yang merasa menjadi seseorang yang tampil ke permukaan itu justru negatif karena label-label negatif, misalnya seperti label narsis gitu ya, terus cari muka, ya fake it gitu kan, banyak banget deh gitu. Mungkin karena saya sih melihatnya fenomena zaman sekarang ini antara orang yang doyan tampil sama yang tidak mau tampil itu udah bagaikan kutub ke kutub ya perbedaannya. Kan bisa kelihatan ya kalau gen-gen Z ini kan nggak terlalu suka tuh kalau difoto, di videoin gitu, tampil di sosmed gitu, mereka nggak terlalu suka. Karena apa? Karena ya tadi, ya orang yang tampil itu banyak banget dapat cap stempel negatif, ya salah satunya yang tadi ya, ah ini mah palsu gitu ya, ini mah cuma kamu narsis belaka gitu dan lain-lainnya. Akibatnya banyak signifikan yang merasa nggak nyaman gitu ya dengan bakatnya sendiri. Atau bahkan bisa jadi merasa bersalah dengan bakatnya sendiri atau dorongan bakatnya sendiri. Nah, di sini udah ada Mbak Wening ya, yang mau sharing kali ya Mbak. Sharing dulu, terus nanti juga akan tanya jawab gitu. Mengenai gimana sih kita mengelola, meregulasi si bakat signifikan kuat ini, sehingga dia menimbulkannya tuh manfaat, satu, terus kedua, tidak menimbulkan justru impact negatif di orang-orang sekeliling kita gitu. Karena nggak enak juga ya Mbak kalau di label negatif terus-menerus nih gitu. Ya, Itu. Jadi nggak betul. cuma tidak diapresiasi tapi sampai di label negatif. Baiklah, waktu dan tempat dipersilakan Mbak Wening. Terima kasih Teh Afni. Oh, dikasih panggung, sebuah hadiah yang menyenangkan bagi si significance ya. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifatnya sharing dan diskusi ya. Tentu saja akan semakin banyak sudut pandang, semakin banyak pengalaman yang teman-teman ungkapkan, baik sebagai signifikan kuat ataupun lemah, ya, semoga saja itu nanti bisa saling melengkapi pemahaman dan sudut pandang kita ya, memperkaya sudut pandang kita mengenai bakat ini. Oke, saya awali dulu dengan membacakan, karena ini saya buka hasil assessment ya, di halaman berapa dah ini? 26, itu kan ada pengertian significance di hasil TMA. Significance adalah senang menjadi pusat perhatian, dikenal, didengar, diakui, serta dihargai banyak orang atas keunikan atau keistimewaan yang dimilikinya.
Kemudian di sini ada poin-poinnya, memiliki keinginan untuk dikagumi sebagai pribadi yang kredibel, profesional, dan sukses. Lebih memilih untuk berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas, profesional, dan sukses juga. Kemudian seseorang yang sangat independen dan menginginkan agar pekerjaannya menjadi jalan atau cara hidup daripada hanya sekedar jadi pekerjaan doang. Nah, tema bakat ini merupakan salah satu bakat yang banyak terdapat pada peran marketing, presenter, MC, juru kampanye, dan sales. Oke, dari pengertian itu sebenarnya kalau kita mau memahami, ya nggak buruk-buruk amat gitu ya Teh Hafni ya. Bagus lah ya, di kalimatnya bagus banget nih, positif dan memotivasi gitu loh bagi yang punya. Nah, tapi kadang-kadang kalau akhirnya ada orang dengan bakat significance kemudian masih denial, ada beberapa kemungkinan yang ini menurut pengamatan saya ya, ada beberapa kemungkinan berkaitan dengan dia ingin dikenal sebagai pribadi yang kredibel, profesional, dan sukses. Yang pertama, orang itu belum sukses menurut dia, gitu ya, menurut diri sendiri. Saya tuh merasa belum sukses. Jadi kayaknya kalau punya bakat signifikan tuh aneh gitu. Rasanya apa yang mau dipamerin kan? Apa yang mau diflexingin? Itu bahasa anak sekarangnya gitu ya. Terus yang kedua, orang itu belum merasa profesional ataupun belum merasa kredibel. Kemampuanku biasa-biasa saja. Atau bahkan saya tuh justru lebih sering mendapat kegagalan atau penolakan. Jadi nanti baliknya orang itu merasa ya tidak ada yang bisa dibanggakan dalam hidup saya. Atau tidak ada yang bisa ditampilkan untuk mempengaruhi orang lain gitu. Jadi di satu sisi sebenarnya dia tuh dalam hati kecil tidak denial ketika saya tuh senang kok memberitahu orang-orang tentang apa yang saya capai atau apa yang saya perjuangkan. Saya tuh senang ngasih tahu orang. Nah, cuman saya merasa apa yang saya perjuangkan, apa yang saya capai selama ini tidak cukup penting untuk dikasih tauin ke orang-orang. Maka dia tuh kayak ada tarik-menarik gitu. Lah siapa saya gitu ya, perasaan kayak gitu. Oh, emang siapa sih saya? Saya kan cuma remahan rengginang ya. Kayaknya kalau disuruh ngomong tuh kayaknya belum pantes. Tapi di satu sisi saya juga ada hasrat untuk ingin menampilkan diri gitu atau menampilkan apa yang saya punya dalam diri saya. Nah, jadi hal inilah kadang-kadang yang membuat si signifikan tuh masih merasa kayaknya ini terlalu bagus bakat ini atau ini tuh nggak saya banget sebenarnya, saya nggak pengen tampil. Ya karena dia nggak punya sesuatu yang mau ditampilin, yang menurut dia penting dan bisa dianggap sebagai parameter kesuksesan. Atau si signifikan ini masih berada dalam lingkungan yang tidak mengapresiasi dia. Gitu ya. Kayak misalnya sebenarnya bukan mengejek juga ya. Jadi dia berada dalam lingkungan yang standar biasa-biasa aja, lempeng-lempeng aja gitu loh. Misalnya kayak si signifikan ini ibu rumah tangga. Nah, kalau dia melakukan pekerjaan rumah tangga, orang lain akan menganggap itu sebuah kewajaran dong. Ya kan kamu IRT ya, kalau melakukan hal-hal yang kamu lakukan sekarang ya wajar lah. Ngapain diapresiasi, orang-orang lain tuh juga ngelakuin hal kayak kamu kok. Padahal, mau sebentar. Padahal bagi orang signifikan, meskipun yang dia lakukan itu standar dan dilakukan juga oleh banyak orang, dia juga butuh apresiasi gitu. Nah, kebutuhan ini yang tidak di cover sama orang-orang di sekitarnya karena orang-orang di sekitarnya nggak tahu kebutuhan signifikan itu apa gitu. Nah, maka ketika si signifikan ini merasa sebenarnya aku mau ya diapresiasi gitu loh. Misalnya ya, dia terang-terangan meminta gitu. Kadang-kadang dianggap lebay. Kamu tuh sudah seharusnya begitu gitu. Itu bukan sesuatu yang luar biasa yang harus mendapatkan apresiasi gitu. Nah, disinilah kadang-kadang tuh yang jadi sumber masalah. Begitu. Nah, kemudian itu karena faktor lingkungan ya. Kemudian karena faktor ini
Sebentar, kok saya jadi lupa. Karena ya tadi dia ada di lingkungan yang, nah ini lebih ekstrim lagi, penuh penolakan. Kalau tadi kan lingkungan biasa aja ya, nggak memuji, nggak juga merendahkan gitu. Nah di sini ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu dia ada di lingkungan yang penuh dengan penolakan atas dirinya. Ya tadi misalnya anak kecil. Nah ini biasanya sih terjadinya di anak-anak ya, anak kecil yang punya bibit-bibit signifikan gitu. Tapi yang namanya anak kecil kan ekspresinya tuh kadang mengganggu ya, yang kayak anak caper lah, yang kalau dia belum dapat perhatian tuh masih suka bertingkah lah kan gitu. Nah akhirnya dia dimarahi atas upayanya untuk mendapatkan pengakuan itu, atau dia kayak halah gitu loh, kayak abaikan lah gitu. Halah kamu tuh ngapain sih kayak gitu aja, capernya luar biasa. Nah artinya orang-orang dewasa di sekitar dia memang tidak tahu dan tidak memahami kebutuhan si anak ini yang memang punya bibit-bibit bakat signifikan. Dan ini juga bisa berlanjut sampai dewasa sih, yang akhirnya ya tadi kasusnya seorang perempuan, ya kalau saya perempuan ya, maksudnya perempuan punya bakat signifikan ketika dia berupaya menarik perhatian pasangannya gitulah ya, yang paling gampang ya, suaminya gitu. Ayo dong apresiasi aku punya kebutuhan ini bla 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 bla. Terus yang dia dapat tuh bener-bener kata-kata yang menyakitkan gitu. Ya kamu ngapain sih? Aku kan bukan tipe orang yang senang memuji gitu misalnya ya, yang laki-laki. Nah, yang ini tuh ada satu kasus menarik yang pernah saya tangani. Jadi, saya menangani couple. Ini teman saya waktu SMA sih mereka. Nah, waktu saya datang ke rumahnya, karena kita tetanggaan, ternyata si istrinya ini dia punya bakat signifikan gitu. Jadi dia itu pengen banget dipuji, diapresiasi. Cuman laki-lakinya nggak tipe-tipe yang mudah mengungkapkan kata-kata yang manis gitu loh untuk memuji. Saya rasa ini juga ada kaitannya dengan cara asuh sih ya. Jadi kalau orang-orang di desa gitu kayak saya, maksudnya di lingkungan saya memang laki-lakinya itu kayak rata-rata terbentuk begitu gitu loh, nggak ada yang manis-manis sama istrinya, jarang gitulah ya. Itu kayak emang udah turun temurun tuh pola asuhnya begitu. Termasuk si teman saya ini. Sebenarnya dia menghargai kok apa yang dilakukan istrinya untuk dia. Kalau saya tanya secara terpisah ya, cuman memang aku tuh nggak biasa kayak gitu harus memuji dia. Itu rasanya tuh berat dan geli gitu loh. Ya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan kan rasanya geli ya. Nah, akhirnya si perempuan ini di saat dia tuh benar-benar defisit pujian dari suaminya, ini kan benar-benar orang yang paling diharapkan ya untuk memuji dia, datanglah mantannya gitu ceritanya, nge-DM gitu si perempuan. Nah, nge-DM yang intinya sebenarnya bukan gimana-gimana ya. Jadi awalnya juga cuma nostalgia aja gitu si mantan. Oh dulu waktu kita masih bersama bla 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 kan gitu aja. Nah tanggapan si perempuan ini juga sebenarnya tanggapan yang tidak menjurus kalau saya lihat gitu. Sebenarnya bukan menjurus, ya udah yuk kita nostalgia, nggak gitu juga. Jadi si perempuan ini tahu kalau dia sudah punya suami, tapi senang dipuji sama mantannya. Gitu loh. Gimana ya? Nah, tapi mau dilihat dari sudut pandang manapun, si istri kan tetap salah dong. Karena apa ya, ia berhubungan dengan mantan dengan kalimat-kalimat nostalgia itu kan juga sudah sesuatu yang tidak bisa diterima. Dia sadar kalau saya tuh sudah punya suami, saya mencintai keluarga saya, dan saya juga sadar kita tuh sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi ketika si mantan datang dengan membawa pujian bahwa kamu dulu adalah perempuan paling baik yang pernah saya temui, saya menyesal putus sama kamu cantik, kamu baik, kamu bla 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 gitulah. Itu tidak bisa ditolak gitu loh. Nah, akhirnya ini yang jadi masalah. Sehingga saya tuh baru tahu kalau ternyata mereka tuh sudah pernah ada wacana cerai. Gitu. Oh iya ya, Teh Ayu udah pernah diceritain ya. Nah, inilah yang terus akhirnya saya, orang kalau orang signifikan, kalau ada di lingkungan yang defisit atau
atau tidak sengaja mendapatkan pengabaian itu bisa sejauh ini ya. Ya untungnya tidak bablas kemana-mana. Jadi dia tuh tahu cuman gitu. Saya tuh nggak pengen selingkuh kok Mbak. Saya tuh nggak selingkuh. Tapi saya tidak bisa menolak pujian yang diberikan oleh mantan saya. Nah itulah akhirnya kita yang cari jalan tengahnya di situ. Dan sejauh itu impactnya. Padahal sepele ya. Cuman kurang perhatian. Kurang apresiasi aja gitu. Nah sehingga memang jadi orang signifikan ini tidak hanya dirinya yang harus memahami diri sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya juga harus memahami kebutuhan dia akan apresiasi. Nah, tapi memang bentuk apresiasinya ini kan bisa beda-beda ya setiap orang. Ya tadi mungkin ya bisa jadi tergantung bahasa cintanya atau tergantung memang dia pengennya diperlakukan seperti apa. Nah, itu wujudnya akan jadi beda-beda. Oke. Kemudian bentar, ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau ditanggapi dulu nggak? Lanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menanggapi bisa langsung on mic aja ya. Betul. Langsung on mic aja. Nah ini dia, narasumbernya tuh harusnya Teh Arum. Kenapa baru datang Anda, Bu? Ini lagi ngitung untung kayaknya ini ya. Jualan. Halo Teh Arum, izin ini ya Teh Arum ya, izin manggung dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang, mohon bisa ditambahin. Oke, belum ada respon, saya lanjut dulu aja ya. Nah, jadi di momentum itu tuh bikin saya terhenyak juga gitu, Teh Afni. Wah, bisa sejauh itu ya. Dan sebenarnya saya pun pernah mengalami satu momen di mana memang saya mengharapkan apresiasi dari pasangan, tapi tidak saya dapatkan. Bentuk apresiasi yang saya inginkan ya, itu tidak saya dapatkan. Nah, tapi mungkin Allah ngasih tahu saya, negur saya itu dengan peristiwa itu, peristiwa teman saya itu, sehingga itu saya jadi mikir gitu. Oke, kalau saya tidak mendapatkan apresiasi yang saya inginkan, apakah saya akan memilih langkah yang seperti yang dipilih oleh teman saya tadi, atau saya punya pilihan yang lain? Gitu. Jadi untungnya tuh di awal udah dikasih contoh kasus ya. Jadi saya jadi mikir gitu. Iya betul, kadang-kadang sebagai orang signifikan saya merasa kecewa. Wah, saya tuh harusnya dong effortku tuh dihargai gitu kan. Saya tuh nggak pernah loh effort kayak gini, Cie. Nah, tapi ternyata nggak dapet tuh. Gimana nih? Oh, ternyata sebagai meskipun saya memang betul butuh apresiasi, tapi respon itu bisa saya pilih. Apakah saya kemudian tantrum dan caper, atau saya mengubah sudut pandang nih, atau mencari jalan lain lah ya, supaya kebutuhan yang ada dalam diri saya ini tetap istilahnya terpuaskan. Tapi nah ini di sisi lain saya punya harmoni Teh Afni. Jadi kayak tapi nggak perlu yang harus konflik gitu, harus minta-minta, harus kok kamu nggak ngertiin aku sih, saya nggak mau gitu pakai jalan yang itu. Ya rada gengsi sih sebenarnya. Independent woman loh kita, masa mau minta kayak gitu. Waktu itu mikirnya begitu. Nah akhirnya ekspektasinya yang saya turunkan. Nah memang di sini ada peran bakat kuat sih. Bahwa untungnya saya juga punya bakat individualization sehingga saya tuh tertarik untuk lebih memahami pasangan saya. Jadi gestur-gestur pasangan yang seperti apa sih yang itu Halo Mbak Wening, sepertinya terputus ya? kelempar deh. Sekarang sudah aman belum ya? Sudah Mbak. Ini udah mulai Ya, jelas. ya, terlempar. Sampai mana tadi? Oh, gimana? Akhirnya saya tuh nyari tahu gestur yang seperti apa, kalimat yang seperti apa, perlakuan yang seperti apa yang di suami saya itu mewakili sebuah apresiasi gitu. Nah, itu yang akhirnya saya dalami. Karena gengsi ya, minta tuh gengsi gitu buat saya. Harusnya nggak gitu, itu salah ya teman-teman, jangan dicontoh. Nah, akhirnya ketemulah di saya, oh
suami saya itu kalau bilang seperti ini, itu tuh sebagai wujud apresiasi. Ya salah satunya bilang begini ke anak-anak, anak-anak, ibu tuh capek ya, ayo dibantu. Nah, kalimat seperti itu saja, itu tuh sudah buat saya rasanya sudah, oh kehadiran saya itu dipertimbangkan, diperhitungkan. Kalau orang Jawa bilang itu dieman-eman, disayang-sayang gitu loh supaya jangan capek. Nah, itulah wujud apresiasi versi suami saya gitu. Atau wujud apresiasi dari anak saya, misalnya masak terus mereka bilang wah enak Bu. Nah itu oh berarti cara dia mengapresiasi itu caranya begini dengan ngomong tadi kalau kalau di anak ya, kalau di anak ngomong. Terus ada juga yang gelendot modelnya. Apakah gengsi juga termasuk ekspresi signifikan? Gak tahu juga deh kalau itu. Nah, gimana tuh Teh Hafni dan teman-teman? Ada kayak gitu juga nggak? Karena mungkin kita ini ya, merasa kita pro ya. Jadi kalau, oh iya, kalau menunjukkan kelemahan tuh kayak gimana gitu ya. Nah, terus kalau di anak tuh minta gelendotan. Jadi, oh anak minta gelendotan tuh, jadi dia kan butuh saya ya? Butuh ibunya. Oh, cara mengapresiasi kehadiran saya atau peran saya sebagai ibunya tuh ya caranya begitu, dengan manja-manja, dengan gelendotan, minta dipeluk, minta ditemenin tidur, dan lain sebagainya. Nah, jadi akhirnya kalau di saya memang cara lain untuk cara memenuhi kebutuhan signifikan, tapi tidak harus dengan meminta kepada orang lain, adalah itu tadi, memanajemen ekspektasi dan memahami apa ya, ekspresi-ekspresi orang-orang di sekitar saya gitu. Karena memang saya juga harus sadar bahwa orang-orang mengapresiasi itu pakai bahasa mereka gitu. Jadi bukan seperti apa yang saya mau, meskipun memang idealnya ngasih apresiasi itu ya sesuai yang saya mau dong, atau yang kita mau dong, biar mintanya cabai nggak dikasih tomat kan. Nah, tapi ternyata orang-orang itu bawanya tomat. Ya, itulah akhirnya, oh caranya begini, saya terima. Sebentar. Ekspektasinya diturunkan. Nah, ternyata di situ saya menemukan, wah ternyata dengan begini saja, signifikan saya sudah terpenuhi nih. Gitu. Jadi, kita tuh bisa mencari banyak cara ya, banyak cara untuk memenuhi kebutuhan itu, selain menggantungkan ekspektasi kita ke orang lain. Termasuk misalnya ini yang contoh paling umum dan ekstrim ya, sama orang tua. Apresiasi dari orang tua. Nah, itu kan setiap anak tuh pasti butuh banget dong. Aku tuh effort banget loh, Bu, melakukan hal ini. Nah, dulu itu saya pernah satu kejadian waktu SMA, di mana kita masih penjurusan ya, IPA IPS ya waktu itu. Nah, ibu saya tuh meminta saya masuk IPA. Nah, saya jelas menolak dong. Yang bener aja, nilai fisika saya saja 3, gimana masuk IPA? Nah, akhirnya saya bilang sama ibu, Bu, boleh dong saya masuk IPS karena kayaknya saya nggak kuat deh di IPA dan memang nilai-nilai saya tuh nggak bagus walaupun sudah di-push. Nggak bisa awalnya. Ibu saya minta harga mati, pokoknya kamu harus masuk IPA. Lah, oke, baiklah. Pilihan 1 milih IPA, pilihan 2 milih IPS. Ya, karena logikanya ya nggak masuk aja, wong nilai saya nggak masuk, akhirnya kan tetap IPS ya, dari sekolah pun juga menempatkan saya di kelas IPS. Tapi waktu itu saya ganti dengan, posisi ketua OSIS. "Oke Ibu, kecewa saya nggak bisa masuk IPA, tapi ini loh tak ganti Bu, aku kepilih loh jadi ketua OSIS." Nah, kan itu menurut saya keren ya, menurut saya sebagai seorang signifikan. Menurut ibu saya tuh nggak keren. Jadi yang keren itu yang bisa masuk IPA nilainya bagus, nanti kuliahnya gampang. Nah, itu pemikiran ibu-ibu zaman dahulu. Nah, kepilih jadi ketua OSIS tuh effortnya luar biasa. Tapi waktu itu saya punya keyakinan begini, oke ibu boleh kecewa sekarang, tapi saya akan buktikan nih bahwa terpilih jadi ketua OSIS itu juga sebuah kebanggaan loh. Meskipun kalau ditanya emang caranya gimana ya nggak tahu, pokoknya lihat aja nanti gitu. Nah, betul, kecewa-kecewa iya oke, tapi sekali lagi nggak tahu ini juga mungkin kaitannya dengan bakat kuat lain, tapi semoga saja cara ini bisa ditiru juga bahwa saya memahami posisi ibu saya. Jadi
oh, kenapa ibu saya pengen saya masuk IPA? Karena saya tahu tujuan akhirnya seperti apa yang diinginkan ibu saya. Jadi buat saya kekecewaan ibu itu bisa dimaklumi. Meskipun saya juga kecewa gitu istilahnya. Nah, di situ loh kadang tuh saya merasa saya tuh juga sakit hati kenapa harus memahami sakit hati orang lain sih. Tapi ternyata itu dorongan apa empati ya kayak gitu ya. Dorongan empati. Nah, akhirnya betul bahwa dengan percaya diri ini saya akan buktikan bahwa ketua OSIS itu adalah sebuah prestasi dan prestis tersendiri gitu. Jadi ya oke, ibu nggak mengapresiasi nggak apa-apa, tapi aku dapat kepuasan dari jabatan saya gitu. Teman-teman mengapresiasi, mereka merasa senang saya jadi ketua OSIS karena model kepemimpinannya kali ya yang setara gitulah istilahnya apa tuh namanya demokratis lah, demokratis mengayomi gitu. Teman-teman senang, kemudian eh, orang-orang, nah ini memang rada narsis sih. Orang-orang menganggap itu hebat gitu teh. Jadi iya jadi ketua OSIS tuh dianggap hebat gitu ya sama teman-teman yang lain. Nah itulah akhirnya yang jadi kayak pengganti apresiasi dari orang tua saya nggak dapet, terus tapi saya dapat pengganti. Dan itu membuat saya oke, memang eh, ya sudah gitu. Saya bisa mengganti harapan saya ke ibu dengan ini loh diganti sama apresiasi dari teman-teman. Dan menurut saya ya nggak apa-apa karena konteksnya saya jadi ketua OSIS kan buat teman-teman ya gitu. Um, Sebentar, ini ada pertanyaan menarik Teh Afni. Apakah merasa insecure saat nggak diapresiasi? Iya, Tentu karena mereka 100%. ya kita ngerasa tidak ini ya payah banget gitu ya Teh Afni ya. Ngerasa salah, aku melakukan kesalahan apa ya gitu. Aku Betul, ada betul. kekurangan apa ya gitu. Betul. Kalau saya ngerasa payah, payah tuh dalam artian, wah kamu tuh jadi orang nggak bisaan gitu. Itu perasaan yang muncul di saya. Nah, jadi insecure, tapi sekali lagi, justru karena orang signifikan itu kan sangat peduli dengan apa kata orang, dan orang signifikan itu enggak, maksudnya saya itu merasa bahwa saya tuh jangan sampai kelihatan kayak nggak pro gitu loh. Walaupun emang nggak pro sih sebenarnya, tapi jangan sampai kelihatan gitu. Jangan sampai, wah gak meyakinkan gitu jangan sampai. Nah akhirnya meskipun insecure saya tidak menunjukkannya, tapi aslinya luar biasa insecure, luar biasa, kadang sampai merasa kesepian iya karena tidak mendapatkan apresiasi. Jadi kesepian. Jadi aku nih sebenarnya berjuang kayak gini tuh buat siapa sih gitu loh. Ada tuh momentum kayak gitu tuh ada. Ya Ya tadi kan ampun, misalnya, sama. iya kan, misalnya kita tuh kan fokusnya masih ke orang tua nih. Saya tuh pengen loh dihargai orang tua saya, apalagi adik saya itu pinter gitu. Adik saya laki-laki pinter, dan pinternya itu pinter bawaan lahir gitu loh, yang dia nggak belajar aja nilainya bagus. Apalagi belajar. Nah, jadi kan ini kayak ada dua anak nih, anaknya cuma dua, yang satu begitu banget, yang satu pinternya secara akademis, yang satu memang kalau saya lebih ke sosial kan ya, jadi akademisnya nggak bagus. Tapi ya namanya orang tua yang mindsetnya masih begitu kan tetap yang terlihat adik saya. Yang terlihat adik saya, apalagi dia laki-laki. Nah, di sini patriarkinya juga masih kuat kan. Anak laki pinter, wah moncer banget tuh. Anak perempuan nggak pinter nggak apa-apa lah, dia mereka kan di dapur ya. Gitu waktu itu masih kayak kayak gitu rasanya. Jadi itu akan berpengaruh pada secara tidak sadar. Saya yakin, saya husnuzonnya orang tua saya juga gak sadar kan melakukan itu. Perlakuannya jadi berbeda, ya kan? Oh, adik saya yang pintar itu akan mendapat perlakuan berbeda. Ibarat dia dapat ayam 2 potong, saya cuma satu nih. Ini kayak ada drama apa gitu ya, yang telurnya dikasih adiknya, kakaknya nggak dapat telur terus ngamuk-ngamuk. Ada tuh. Tuh saya relate banget tuh kejadian itu. Dan ya kan kamu harusnya ngalah dong sama adikmu. Apa ngalah? Enak saja. Oh iya di Repli, ya Repli 88. Itu relate banget tuh. Jadi kayak eh, udahlah nggak diapresiasi, terdapat menurut saya ya terdapat perbedaan perlakuan
Walaupun itu sepele, wah sakit hatinya tuh luar biasa. Waktu itu, gitu ya, waktu itu. Jadi cara mengatasinya gimana? Sebenarnya ya itu tadi sih, fokusnya dialihkan. Kalau saya tetap fokus kapan orang tua saya akan melihat saya, wah itu sakit hati banget tuh. Terus menerus berulang-ulang dan nggak sembuh-sembuh dan nggak move on. Jadi waktu itu pikiran saya hanya begini, saya tuh nggak suka sedih. Saya nggak suka sedih, Teh nih. Jadi kalau sedih itu datang, saya benci banget sama diri saya sendiri. Kenapa sih sedih, Bu? Jangan sedih gitu loh. Nggak tahu ini bawaan positivity kali ya. Jadi ketika saya merasa sedih, merasa terluka, merasa sakit hati, saya tuh nggak suka perasaan itu. Tapi kan harus dilalui ya karena sudah kejadian gitu ya. Dia nggak mau pergi dengan sukarela gitu loh. Maka saya berupaya untuk membuat perasaan itu pergi. Caranya gimana? Banyak cara yang saya lakukan tapi saya nggak terlalu ingat, cuman yang paling saya ingat adalah mengganti fokus. Ya udahlah, orang tua saya ya udah biarin mereka begitu, ya udah begitu aja, biarin aja. Tapi kan saya dapat dari yang lain, dari teman-teman saya, dari guru-guru, orang-orang kenal saya, um, being terkenal gitu ya. Jadi terkenal itu kayak kayak obat gitu loh, Teh nih. Apalagi dengan posisi ketua OSIS kan bisa dapat privilege gitu ya, ikut sosialisasi, dikirim ke kabupaten, dikirim ke provinsi. Nah di situ saya, bakat-bakat saya yang lain tuh kayak kenyang gitu, walaupun waktu itu nggak ngerti kan, tapi wah happy ketemu banyak orang, ngumpul-ngumpul, jadi terkenal, nomor kontaknya banyak tuh teman-teman, iya. Prestasi banget ya bagi orang includer. Nah itu yang bikin saya happy. Ya udah, karena ini sumber kebahagiaan saya, ya saya fokusnya di sini aja gitu ya. Untungnya sih waktu itu saya senangnya karena oh itu mungkin cara cara hmm, apa ya, kayak mekanisme diri saya untuk nggak lama-lama fokus di hal-hal yang menyedihkan, yang membuat sakit hati, yang membuat ke-trigger pengen nangis lah istilahnya gitu. Ya sudah, oh main aja gitu sama teman-teman. Nah itu makanya waktu SMA itu saya tuh berangkat dari rumah jam 6 pagi, masuk rumah jam 6 sore. Jadi emang kayak ya ngapain aku lama-lama di rumah gitu, ada alasan gitu juga waktu itu. Nah tapi ya nggak apa-apa, karena ibu taunya kan kegiatan ya, jadi bukan main. Jadi dibolehin sih waktu itu. Apalagi waktu SMA kelas 2 itu, saya juga sudah mulai siaran, Teh nih. Lah makin-makin kan tuh. Oh iya, makin-makin dapat panggung. Jadi ya kodarullah ya. Akhirnya dengan siaran itu koneksi semakin luas, jenis apresiasinya makin beragam, sehingga saya semakin lupa dengan bahwa oh kemarin-kemarin itu saya pernah loh ada di posisi yang menyakitkan di hadapan kedua orang tua saya gitu. Dan ya biasa aja gitu, relasinya dengan kedua orang tua juga biasa aja akhirnya. Nah itu yang saya rasa karena saya mengubah fokus itu, akhirnya saya merasa jadi ya udahlah, hak orang tua saya juga untuk punya jenis kebanggaan sendiri gitu yang nggak sama kayak saya. Tapi kami di hal yang lain masih interaksinya biasa aja gitu ya. Di urusan yang lain tuh ya ya masih baik-baik saja, dan saya juga masih jadi anak yang baik gitu buat orang tua saya. Gitu sih kayaknya. Sementara mau cerita apa lagi ya? Kuning. Ya, Aku nambahin ya tadi boleh-boleh. pertanyaan. Jadi memang dari cerita Mbak Wening juga sama dengan apa yang aku alami ya. Ketika nggak dapat apresiasi sebagai signifikan squad tuh gimana? Memang gangguan banget ya. Apalagi kalau sampai labelnya negatif kan, seperti yang aku bilang ya Mbak, gitu labelnya malah negatif. Tapi sama seperti cerita Mbak Wening, pada akhirnya kita mencari cara melalui bakat-bakat kuat lainnya gitu. Iya. Kalau di Mbak Wening tadi kan masuk ke dalam satu komunitas, satu kelompok gitu ya. Terus Hmm. kemudian bisa gabung sana sini, ketemu orang banyak. Nah, kalau saya memang fokusnya di karena ada maximizer sama edition, itu jalannya itu dengan memproduksi sesuatu yang menurut saya tuh akan bagus banget gitu. Nah, dari sana itu Iya. kemudian bisa terpenuhi hasrat signifikansinya gitu. Jadi jalannya tuh agak muter memang, eh, nggak langsung saat itu juga gitu ya. Misalnya dari lingkungan terdekat gitu apresiasinya. Tapi memang mutarnya dengan ya tadi manfaatin bakat yang lain untuk
memenuhi kebutuhannya. Nah, Mbak Nah, Wening, di sini kan tuh. ada juga nih significance kuat lainnya nih. Boleh dong muncul, boleh sharing juga tuh cara mengatasi insecure-nya selama ini gimana gitu. Jadi kita bisa melihat keragaman perspektif nih. Betul, boleh. Yuk cerita gantian. Ini Oh, judulnya diskusi loh ya. yang punya significance kuat juga, boleh. Ada di sini? Kayaknya seru ya Tuh. Mbak Ira nih, dengerin Mbak sama Ira kita yuk. ya. Ya Mbak Ira, Mbak Ira. Saya mau cerita tentang orang lain dulu ya. Tadi nyambung sama yang Mbak Wening itu, yang couple kemudian sampai sampai merasa nyaman dengan pujian orang lain gitu. Sampai sejauh mana sih bakat itu mempengaruhi kehidupan pernikahan gitu ya. Jadi ada beberapa klien, hampir hampir semua, banyak kayaknya klien couple saya itu masalahnya di situ. Masalahnya di bakat signifikan yang tidak terpenuhi. Dan menariknya, pada saat yang punya bakat signifikan itu laki-laki, suaminya nih, gitu, itu bisa sampai KDRT, gitu. Karena pola komunikasinya membuat dia merasa tidak dianggap, merasa tidak pernah ditanya, merasa keputusannya kayak tidak dihiraukan, gitu. Nah, itu ternyata bisa sampai sana. Perasaan tidak dianggap, perasaan tidak dipentingkan sama istrinya. Jadi gini, eh, ada satu orang klien, dia itu signifikannya nomor 2 kalau nggak salah. Sedangkan istrinya di paling lemah gitu. Setiap hari suaminya itu senang memposting istrinya, mengapresiasi gitu. Kemudian kalau kalau istrinya pergi dia itu bisa yang sampai teriak, halo apa selamat eh, hati-hati di jalan ya sayangku, I love you gitu. Dan istrinya tidak mau menoleh, tidak mau membalas gitu. Karena istrinya kan tidak merasa itu penting, bahkan malu gitu kalau suaminya seperti itu. Gitu. Akhirnya kan kayak bertepuk sebelah tangan ya. Pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Mau di repost aja enggak gitu sama istrinya. Setelah itu karena kemudian dia itu orangnya positivity dan WOO, di kantornya sangat ceria kan gitu. Terlihat sangat ramah, ceria, dan itu menarik perhatian perempuan yang lain. Nah, sedang karena sudah menarik perhatian perempuan yang lain, akhirnya dia seneng diapresiasi sama teman-teman perempuan ini gitu. Sedangkan di rumah dia nggak dapet itu dari istrinya. Padahal dia sudah memberikan banyak apresiasi dan segala macam. Di satu titik kemudian ada juga yang istrinya sangat strategik dan segala macam, sehingga kalau memutuskan sesuatu, istrinya mutusin sendiri, cepet mutusinnya. Sedangkan nggak tanya dulu sama suami gitu. Baiknya gimana? Menurut kamu gimana? Di situ suami merasa nggak dianggap gitu. Akhirnya pada saat itu dilakukan, ya mungkin sudah di titik puncak gitu ya, istrinya ya dipukulin karena merasa tidak dianggap, tidak dihargai gitu. Jadi sampai ke sana begitu. Kalau yang terjadi sama saya sendiri sih, kalau ada sejarahnya juga gitu ya Teh Afri ya. Ada sejarah pengasuhan gitu. Kalau dulu cuman ibaratnya tuh saya tuh inget banget gitu ya, ngupas kentang, ngupas kentang kan nggak ada piler ya, kayak zaman dulu tuh nggak ada piler gitu. Ya pakai pisau, saya tuh ngupas pakai pisau, terus ibu saya bilang ngupas kentang kok kayak ngupas mangga gitu. Masa gitu aja nggak bisa? Masa dan masa gitu aja nggak bisa? Terus masa nggak bisa apa-apa? Itu tuh kayak kata-kata yang selalu berulang dan akhirnya membentuk rasa apa ya, saya akhirnya meyakini itu bahwa iya saya nggak bisa apa-apa, bahkan saya ngupas kentang aja nggak bisa gitu. Dan itu tuh menjadi salah satu luka pengasuhan saya gitu kan. Akhirnya akhirnya selama proses hidup SMA SMP itu saya introvert banget, sangat introvert sampai yang nggak mau keluar kamar, nggak mau interaksi, cuma buat makan sholat gitu kan. Baru mulai keluar aslinya setelah SMA, itu saya merasa nyaman banget di satu kelas itu guyup banget seperti keluarga dan saya keluar semua tuh
gitu. Karena di sekolah, di komunitas itu saya merasa dihargai, saya merasa nyaman, diterima apa adanya gitu, bahkan diakui punya sesuatu yang membuat mereka terbantu dengan adanya saya di situ. Saya di kelas itu gitu. Jadi begitu. Kalau sekarang sih, kalau di dalam keluarga, karena paham ya punya bakat itu. Dulu sih nggak paham sih. Dulu sih nggak paham kalau saya punya bakat itu. Cuman saya paham bahwa mengapresiasi keluarga itu tidak terjadi di keluarga saya. Sehingga pada saat saya menikah, saya ingin keluarga saya adalah keluarga yang apresiatif gitu. Dan itu saya biasakan kepada suami, kepada anak gitu. Bahkan kayak sekedar dulu suami saya juga gak apresiatif ya, karena kan gak ngerti juga ya. Terus kalau saya bikin kopi gitu, saya akan bilang sendiri, terima kasih sayang sudah dibikin kopi gitu. Oh dia baru ingat gitu kan. Oh iya harusnya begitu ya gitu. Akhirnya itu jadi kebiasaan di rumah. Anak-anak jadi begitu. Terima kasih mama sudah masak ini gitu. Dan kami menempatkan apresiasi tertinggi itu sama Allah dulu gitu. Misalnya kita sudah sediain makanan gitu. Terima kasih ya Allah sudah dikasih rezeki makan tahu hari ini misalnya begitu ya. Terima kasih mama sudah memasak gitu. Enak dan segala macam. Jadi habit apresiatif itu di rumah kami sangat dibiasakan karena merasa ya walaupun orang nggak punya bakat signifikan ataupun punya bakat signifikan atau tidak, bagi saya sih sebenarnya tetap harus mengapresiasi effort orang untuk bisa menyajikan makanan dan segala macam gitu. Pindah ke beberapa komunitas, akhirnya di situ muncul lagi gitu. Kayaknya kayak bakat signifikan itu tergantung sama ini ya, tergantung sama episode-episode kehidupan gitu. Di rumah selesai, masuk lagi gitu kan. Saya sering tuh ngobrol sama Mbak Wening. Apakah saya sudah sesuai sama standar Pathfinder gitu? Apakah menurut guru-guru saya itu sudah cukup baik gitu sebagai praktisi? Sedangkan guru-guru itu tidak pernah yang menilai kita kan ya gitu. Itu tuh menjadi pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Jangan-jangan selama ini saya jalan sebagai praktisi itu karena pede-pede aja karena ada self assurance, jangan-jangan saya tuh SOP-nya salah gitu. Jadi begitu. Akhirnya merasa butuh validasi gitu. Bahkan saya dulu latihan feedback itu karena merasa perlu mendapat input dari praktisi lain bagaimana cara saya memfeedback apakah itu sudah benar atau belum gitu. Saya membutuhkan itu. Ibaratnya butuh validasi dari teman praktisi gitu untuk melihat apakah itu sudah benar gitu loh. Terus kalau Mbak Wani bilang, ya harusnya yang memvalidasi bukan praktisi, gitu. Tapi klien. Apakah klien merasa terbantu dengan cara kita memberikan feedback, dengan apa yang kita sampaikan, ya sudah itu aja gitu. Bahkan nggak perlu dari praktisi lain menilai apakah sudah baik atau belum. Nah itu tuh yang jadi pegangan akhirnya. Iya benar juga ya gitu. Gitu sih, Teh Afni. Oke, makasih Mbak Ira. Mbak Wening, saya ada pertanyaan nih Mbak. Kebutuhan Ya, diapresiasi itu kan tidak pernah terlepas ya dari bakat kuat kita signifikan atau tidak ya. Pasti semua orang itu ada rasa butuh atau ingin diapresiasi. Benar kan ya teman-teman yang di sini ya, walaupun bakat signifikansinya nggak merah menyala atau kuning gitu, tetap ya kita tetap ngerasa butuh to be appreciate gitu ya. Nah, ini dari teman-teman yang saya juga sebetulnya ingin tahu nih ya, apa sih kira-kira perbedaannya gitu Mbak? Apresiasi level kebutuhannya itu antara signifikan kuat atau yang tidak kuat gitu. Apakah sebetulnya ya sama-sama aja sih kayak semua orang butuh diapresiasi atau sampai di level yang mana sih gitu bedanya? Kayak gitu Mbak. nah kalau ini kayaknya tanyanya sama yang signifikannya lemah nih kayaknya. Karena Boleh, saya nggak boleh. bisa Kalau bedain ada yang tuh. mau share ya, kira-kira yang dirasa tuh apa sih gitu? Biar kita juga saling belajar ya, Ya. ragam bakat gitu. Oh, Teman-teman coba ada yang mau share? siapa ya? Bentar. Oh, Mbak Umi mungkin atau siapa boleh deh. Saya boleh. Boleh, boleh. Oh, Silakan, Mangga. boleh, Miss. Oke, bakat signifikan saya lemah ya. Ada di urutan berapa ya, di antara 29 gitulah. Jadi
eh kalau misalnya nih ya, kayak dalam ini deh proses onboarding gitu ya, kan kayak teman-teman tuh yang pada semangat ngerjain kayak gitu ya. Ya saya semangat gitu loh, gitu loh. Tapi nggak yang harus misalnya kayak kemarin nih yang eh fun game itu ya, kan pada nyoba berkali-kali biar bener semua gitu kan. Padahal salah saya tuh banyak banget gitu loh, karena memang mengerjakannya itu memang lagi nggak fokus, tapi nggak ada keinginan untuk biar bener semua kayak gitu tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya udah sekali mengerjakan ya udah, saya nyoba 2 kali gitu ya, ternyata masih banyak yang salah gitu ya. Ya udah gitu loh, nggak nyoba lagi gitu loh. Terus kayak yang eh, mengerjakan tugas gitu ya, itu memang saya langsung saset gitu ya, tapi tidak memikirkan apakah itu benar atau apa, itu enggak, langsung ya udah lah, yang penting kan udah ngerjakan gitu. Gitu. Terus juga eh saya tuh kalau di grup gitu ya, di grup yang praktisi ini itu kan ritmenya cepet banget gitu ya. eh ini kok teman-teman pada pada bisa bercerita, pada bisa ngomong, pada bisa ngungkapin gitu loh. Padahal bakat komunikasi saya tuh kuat, communication saya tuh kuat, tapi kayak yang malas lah, nyimak aja lah kayak gitu loh. Padahal kayak kayak mau ada yang diungkapin, cuman ya udahlah sama aja gitu loh. Jadi kayak kayak yang eh ya udahlah gitu sih. Itu kalau saya ya. Nggak tahu kalau yang lain. Yang Oh, saya maksudnya rasakan kayak gitu. tidak berusaha untuk mengambil spot gitu ya, Miss Im ya? Iya, iya, bener. Iya, iya, Jadi iya. kayak mungkin kalau yang nggak tahu ya, kalau yang signifikannya kuat gitu ya. Kalau misalnya eh, chat saya gitu nggak yang menarik perhatian, oh ya udah gitu. Iya, Mungkin itu betul. yang kemudian kayak eh sakit hatinya lebih sedikit atau gimana sih? Gitu sih kalau Iya, saya. iya, iya. Gangguannya nggak besar banget gitu ya Mbak ya. Ah, dianggap nggak Yang dianggap saya wes rasakan nggak kayak apa-apa gitu gitu sih. ya. Iya. Cuman gini, saya kan bakat maximizer-nya kuat. Terus tapi competition saya tuh lemah. Tapi jujur ya, melihat teman-teman praktisi yang aktif kayak gitu tuh, jujur saya tuh rada rada minder loh. Rada minder gitu. Rada mindernya kok mereka kayak pemahamannya yang sudah luas banget dalam menyampaikan kayak gitu. Itu saya ada rasa minder, kemudian kayak memikirkan terus gitu lah, sampai saya tuh kemarin itu sampai sakit kepala. Dan hari ini saya memutuskan untuk tidak mengaktifkan HP. Kenapa? Karena pokoknya saya nggak mau melihat grup praktisi dulu gitu loh. Saya mau menenangkan diri. Karena apa? Karena melihat teman-teman praktisi lain kok kayaknya udah yang wah gitu loh. Sementara diri saya ini yang biasa-biasa aja. Meskipun memang saya sudah sering melayani klien gitu loh. Cuman saya merasa bahwa oh ternyata pemahaman saya selama ini nggak yang heboh banget, nggak yang luas banget kayak teman-teman lain kayak gitu loh. Itu kemarin saya sempat sempat kayak gitu loh, lihat teman-teman praktisi lain, gak tahu itu bawaan bakat apa, padahal kompetisi saya lemah, signifikan saya lemah. Begitu ceritanya. Masya Oke, Allah. Insya Allah Tapi sudah makasih sehat Mbak. ya Miss Imang ya sekarang ya, sudah comeback gitu. Alhamdulillah sudah tadi jam 5 ngaktifin HP karena ada kelas juga kan yang lagi berjalan. Masya Allah. Iya, 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 iya. Bagus Eh, ya. izin dong ikut diskusinya Mbak Wening, Mbak Kak Afni. Iya, Silakan. ya. Aku tuh sebenarnya sama tuh kayak Mbak Imang tuh ya. Sama persis. Saya tuh competition 34, signifikan 33, kebayang ya. Terus maximizer juga kayaknya udah di 29-an gitu lah.
sekitar itu 29-28. Jadi memang apa ya? Kalau saya pribadi sih ngelihat ritme yang di apa ya, yang di grup itu kan banyak gitu ya. Itu mungkin karena dorongan responsibility saya yang tinggi, jadi saya itu nggak mau buka bukan karena saya takut, tapi saya takut ketinggalan. Jadi khawatir ada apa ya, ada sesuatu yang nanti saya misalkan bukanya setengah-setengah, nanti saya ketinggalan info. Jadi benar-benar saya udah duduk gitu, apalagi mungkin fokus juga ya. Jadi saya benar-benar harus membaca satu-satu gitu kan. Tapi mungkin ada perasaan yang apa ya, yang dirasakan Mbak Imang itu mungkin saya ada, tapi karena saya maximizernya di bawah, jadi saya kayak ya monggo gitu loh, kayak nggak ada apa ya, nggak ada keinginan untuk waduh jangan-jangan saya ketinggalan tuh nggak ada. Beda Mm-mm. beda ada bedanya di situ gitu. Jadi memang apa ya, ya lebih lebih santai kali ya, lebih santai, cuma memang saya kepikiran lebih ke tanggung jawab. Takut Iya. takut ketinggalan itu aja sih kalau saya gitu. Terus sama ini saya pengen nanggepin yang masalah apresiasi tadi ya. Karena saya kan mikirnya mungkin nggak sih karena si apresiasi-apresiasi itu kan tidak didapatkan karena juga pengaruh dengan budaya kita mungkin nggak ya Mbak ya? Karena kan di kita itu budaya untuk mengapresiasi itu kan agak sulit ya, apalagi orang tua zaman dulu kan kita baru sekarang-sekarang nih ya, mama-mama yang muda-muda atau mungkin mama-mama yang udah anaknya 18 tahun, 17 tahun tuh yang udah mulai mengenal yang namanya apresiasi ya. Kalau zaman dulu tuh kalau nggak salah untuk memuji itu kan takut kalau nanti anaknya dipuji itu justru anaknya jadi apa ya, jadi terlalu santai gitu kan. Itu kalau dulu kan kalau nggak salah seperti itu ya, setahu saya zaman-zaman ibu saya itu. Jadi kebayang sih yang namanya bakat signifikan itu eh, padahal ibaratnya yang penting disebut sedikit gitu ya. Kalau signifikan itu meskipun panjang terus tiba-tiba ada lah disebutin misalkan, ini hasil karyanya Mbak Wening misalkan gitu kan, itu kan sedikit aja itu kayaknya udah bahagia banget Mbak Wening ya mungkin ya. Tapi kalau Betul. meskipun itu cuma sedikit aja. Nah itu memang saya semakin setelah saya belajar talent mapping ini, ya saya jadi paham kenapa saya itu malah justru nggak pengen disebut, lucu kan? Jadi Mhm. kebalikan banget. Saya tuh kalau Betul. disebut tuh kayak malah deg-degan gitu. Aduh, apa ya? Kayaknya aku ngapain ya kok sampai disebut. Jadi emang kebalikan banget gitu. Jadi kalau mungkin yang kita kalau saya pribadi ya mungkin bisa kasih semangat ke teman-teman yang signifikan ini itu aja lah apa namanya eh ya anggap aja dulu kita tidak diapresiasi itu karena memang budaya ya karena memang bahkan saya sendiri juga merasakan untuk mengatakan I love you gitu ke suami saya atau suami saya ke saya dalam hari-harian itu memang kita harus melihat budaya banget ya maksudnya Ya. menabras budaya apalagi saya Jawa suami saya kan Sumatera jadi Mhm. memang patriarkal dan saya kan Jawa, tapi bapak saya kebetulan mendidiknya nggak terlalu Jawa banget. Jadi berani nabrak gitu. Itu aja berat banget loh untuk bisa I love you, thank you, makasih ya sayang, gitu-gitu tuh itu berat banget itu. Iya, Itu betul. sebenarnya. Nah, kalau yang itu mungkin karena apa ya? Karena sebenarnya bukan karena signifikan, tapi karena pengen dihargai aja kali ya sama suami. Iya. Itu jadi seperti itu sih. Mungkin itu aja sih saya. Wah, terima kasih Mbak Nurul. Kasih Sudut ya. pandang baru ya. Habis Imang tadi juga. Iya. Makasih. Ini jadi memperkaya sudut pandang kita ya. Memang setiap orang tuh butuh diapresiasi ya. Tetapi di significance ini ada efek yang impact yang lumayan besar ya ketika apresiasi itu tidak didapat. Jadi signifikan pada akhirnya ya harus mencari cara untuk dia menjadikan bakat itu tetap bermanfaat dan produktif ya Mbak. Bukan jadi bumerang ke dirinya sendiri seperti itu. Nah, Mbak Wening, kita masuk ke sesi berikutnya nih, pertanyaan berikutnya. Jadi gimana caranya supaya bakat ini tadi balik lagi menjadi sesuatu yang sifatnya positif, produktif. Bahkan kalau dari saya sih titipan pribadi nih pertanyaan saya ya. Bisa diterima lah setidaknya sama orang-orang terdekat gitu ya daripada di label negatif terus nih gitu. Karena saya jatuhnya jadi sering di label negatif kayak gitu. Oke, baik. Saya lebih tertarik untuk menjawab pertanyaan titipan dulu kayaknya ya.
Oke, boleh Mbak. Jadi labeling negatif. Mungkin ya kita di label narsis, caper, pengennya diperhatiin, ya pokoknya kayak gitu mungkin ya. Kenapa sayang? Coba berdiri. Sebentar, Tef nih. Iya, ya. Oh enggak. Ya, wes, ya. Nah, sebenarnya, kenapa? Sebentar. Iya, nggak apa-apa Mbak, silakan. Kita tunggu ya Mbak Weningnya. Ya, Kalau ada sebentar. yang mau tanya, boleh di chat nanti dibacain. Teh ini mau mengisi keheningan aja. Iya, Mbak Ira, silakan. Jadi salah satu ekspresi orang dengan bakat signifikan kuat itu juga sangat takut tidak terlihat kompeten kan ya. Sangat takut terlihat bodoh gitu. Dan itu tuh sebenarnya jadi bisa merusak diri sendiri gitu. Karena akhirnya ragu untuk meminta bantuan orang lain kalau mau curhat gitu misalnya. Kalau mau merilis emosi gitu. Karena ditahan sendiri kayak apa mau curhat nanti aku dikira lemah banget gitu. Itu kan akhirnya secara tidak sadar membuat sampah emosinya menumpuk. Nah, itu yang perlu diregulasi dari teman-teman yang punya signifikan yang kuat gitu. Biasanya yang dilakukan saya pribadi gitu ya, karena sekarang sedang ada di dalam komunitas praktisi transmapping, saya merasa punya kepercayaan pada orang-orang yang memang sesuai sama karakternya untuk bisa membantu saya untuk merilis emosi itu gitu. Salah satunya Mbak Wening, ada Teh Harum, ada Teh Elma gitu ya. Saya bahkan kemarin bikin kelas gitu jujur-jujur aja ke teman-teman yang lain bahwa saya tuh merasa takut, merasa malu kalau nggak ada yang daftar gitu. Itu kan sangat signifikan sekali gitu. Sehingga itu yang justru membuat langkah saya tuh jadi merasa ragu untuk explore lebih banyak kegiatan atau bikin kelas gitu. Karena bakat signifikan itu. Dan salah satu cara untuk praktek merilis dan mendewasakan ya harus dilakukan terus-menerus. Banyak kita kan sedang melatih bakat ya. Maka attitude, skill, knowledge, skillnya yang harus ditajemin dengan cara berlatih gitu. Jangan takut gagal, jangan takut nggak ada yang daftar gitu. Sampai saya juga japri Abah tuh waktu kemarin. Abah, saya jujur saya tuh malu kalau nggak ada yang daftar. Terus Abah menceritakan bagaimana dulu beliau membuka kelas yang daftar cuma 7, mundur 4, 3, akhirnya cancel. Gitu Teh. Jadi itu tuh ternyata disinilah teman-teman praktisi ini bisa punya trust gitu untuk saling membantu, saling merilis emosi gitu ke komunitas teman-teman yang ada di sini. Tidak perlu kita punya apa ya, ditahan-tahan untuk tidak terlihat untuk terlihat tidak kompeten tuh nggak apa-apa, di sini tuh tempatnya memang gitu sih. Terus kalau tadi bakat signifikan lemah, suami saya tuh sangat lemah sekali di influencing talent lah, hampir semuanya bahkan. Jadi cara beliau katanya main senyap aja, berfokus karena udah fokus juga sih ya, fokus aja di langkah sendiri, tiba-tiba udah sampai atas aja gitu. Dan orang sudah ngeliatnya di atas gitu. Ya benar, salah satunya sama kayak yang tadi Mbak Nurul, kalau misalkan melihat orang itu membuat langkahnya menjadi lebih insecure dan merasa tertinggal, nggak usah dilihat. Itu sih cara memfilternya gitu. Gitu. Jadi ya ini salah satu tempat nih Zoom ini nih, teman-teman yang punya bakat signifikan, keluarin aja apa yang dirasain, nanti dibantu kok sama yang lain. Karena hampir semuanya merasakan hal yang sama kan begitu ya. Alhamdulillah. Ini ada Putih teman saya ya. Bukan praktisi gitu ya, tapi alhamdulillah dia dapat manfaat ya dari bahasan ini. Oke, Mbak Ira mau lanjut, Mbak Ira? Itu Mbak Udin Udah dijawab siap. sama Mbak Ira kayaknya ya. Jadi udah terjawab gitu sama Mbak Ira. Tapi bener sih kayak gitu caranya. Nanti ditambahin lagi sih sedikit. Mau kemana? Mau naik? Enggak. Nah, terus yang menarik tadi itu tadi ya Teh Afni ya, gimana biar cara menangani labeling itu ya.
Benar, Mbak. Cara menangani labeling itu sebenarnya cara yang paling ampuh itu adalah kesadaran. Wah, ini minjem istilahnya Mbak Dia nih, mindfulness. Wes. Jadi kesadaran apa yang perlu kita punya? Kesadaran bahwa tentang nilai diri kita, Mbak. Gitu. Jadi kalau saya pernah sih juga di label caper gitu juga pernah. Terus sukanya nyari spotlight gitu juga pernah. Tapi waktu itu saya menghibur diri saya sendiri dengan saya itu melakukan ini untuk sesuatu yang penting. Kita itu kan melakukan sesuatu kan karena tahu itu penting ya dan perlu. Oh iya, enggak. Kakak, sebelah sana kakak. Jadi perlu banget saya melakukan ini bukan karena apa-apa, karena saya clear banget tentang impact-nya. Jadi kalau kita tahu nilai diri kita clear banget tentang apa yang kita lakukan dan impact apa yang sedang berusaha kita sebarkan, sebenarnya labeling orang lain itu bisa dianggap sebagai salah satu ujian terhadap kesungguhan kita menebarkan impact baik kepada orang lain. Termasuk ketika labeling itu datang dari orang-orang yang sebenarnya kita harapkan apresiasinya. Gitu. Jadi, niat baik itu pasti akan diuji. Ujiannya bisa seberat itu, gitu loh. Termasuk yang bagi orang signifikan ya kita akan diuji dengan kesungguhannya. Kalau kita dikata-katain, coba kamu gimana, maju atau mundur. Coba kalau kamu dijegal-jegal gitu sama temenmu gitu, gimana, sebatu apa kesungguhanmu memperjuangkan kebaikan ini. Nah kalau bagi saya melihatnya begitu Teh Afni. Gitu, dan saya yakin Teh Afni juga tipe orang yang clear banget ya sebelum melakukan sesuatu tuh semuanya jelas gitu. Dan kemudian tadi ya ganti fokusnya aja. Fokusnya itu adalah siapa yang akan mendapatkan impact ini. Apa yang berubah dari diri atau hidup mereka. Selama itu ternyata perubahan yang baik, membawa kebaikan, ya sebenarnya fokus kita, sumber kebahagiaan kita tuh di situ, Teh Afni. Jadi kalaupun ada yang masih mencurigai diri kita, ya betul, luruskan niat. Ya udah nggak apa-apa. Mereka kan hanya penonton ya, istilahnya hanya melihat, tidak terlibat dan mungkin juga tidak terdampak. Ya wajar aja sih, di semua tempat sepertinya juga orang tuh kalau ngeritik, ngejulitin tuh pasti di mana-mana ada gitu. Kemudian yang lebih, kalau kita mau melihat lebih luas lagi, lebih menyeluruh lagi bahwa begini, sebenarnya apapun bakat kita, tidak hanya significance, ada yang namanya karakter moral. Nah, jadi ini salah satu quote, bukan quote sih, apa ya? Pernah sih bercakap-cakap dengan Teh Arum bahwa kalau orang tuh, bahwa apapun yang kita temui, apapun yang kita alami itu memang kuncinya tuh di iman. Ya apapun masalahnya gitu. Mau masalah soal bakat, mau masalah yang lain, kuncinya tuh di iman. Termasuk tadi ya, kalau dikaitkan dengan urusan suami istri tadi. Itu kalau udah nggak ada iman, bubar rumah tangga. Bener juga ya. Bahwa mungkin saya tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Mungkin rasanya tidak enak. Mungkin saya merasa patah hati atau sakit hati. Tapi manusia tuh dikasih kemampuan untuk memilih respon paling baik yang sesuai dengan perintah Allah. Kayak misalnya ketika saya merasa kecewa dengan orang tua saya harus selalu ingat bahwa ada perintah birrul walidain. Yang mau gimana pun itu, mau suka nggak suka, mau ikhlas nggak ikhlas, saya tuh tetap kena kewajiban birrul walidain gitu. Tapi perasaan saya nggak enak ya Allah. Ibaratnya ya, gimana mau berbuat kebaikan kalau perasaan saya sendiri aja berantakan. Nah itulah fungsinya kita tuh disuruh menahan diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu.
impact-nya nanti bakal gimana kalau saya menahan diri, menahan perasaan terus. Ya nanti, hikmahnya itu nanti gitu. Jadi nggak sekarang. Kalau sekarang belum ketahuan hikmahnya, ya memang kita itu masih dalam rangka diuji gitu loh. Jadi Anda tuh masih dalam masa ujian ya. Sabar ya, belum kelar nih ujiannya. Jadi tahan perasaan Anda semaksimal mungkin, jalani perintah-perintahnya, atau ketika dengan pasangan kita nggak mengapresiasi atau nggak ngertiin kebutuhan kita, tapi yang namanya istri itu ada kewajiban untuk taat, kewajiban untuk melayani. Ya, jalankan saja gimana pun perasaanmu. Nanti hikmahnya apa? Ya, nggak tahu nanti di belakang. Kayaknya itu yang selama ini saya lakukan tuh begitu. Jadi overall ya entah bakat apa aja lah, empati juga gitu. Kalau saya tuh yang paling ini relator kali ya, yang agak berat juga ujiannya, relator juga begitu. Ya saya yakin Allah itu memang menguji hambanya itu ya dengan bakatnya, gitu. Dengan kamu lurus nggak niatnya? Kalau salah satu nikmat yang harusnya buat kamu saya cabut, kamu responnya kayak gimana? Jadi sebenarnya overall semua itu tuh menguji kesungguhan sebenarnya. Sungguh-sungguh nggak sih kita dengan misi kita? Ini kenapa jadi ceramah keagamaan ya? Gara-gara Teh Ayu nih. Gitu sih. Ya intinya itu sih. Jadi bakat itu tuh gimana ya? Kan kayak pisau ya, gimana kita makainya gitu. Justru kita tuh jangan dikuasai sama bakat. Saya tuh ya itu tadi salah satunya orang positivity paling atau orang empati ya, paling gampang mood swing, paling mudah terpengaruh moodnya oleh situasi di luar dirinya, dan itu saya alami sekali. Tiba-tiba mendung syahdu kelabu, padahal ya nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tapi saya memilih untuk tidak memperturutkan perasaan itu. Ya benar saya lagi ngerasa syahdu sendu gitu ya perasaan saya, tapi realitas saya itu gimana ya? Perasaan itu justru akan jadi hambatan gitu loh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Maka perasaan itu saya akui ada, tapi tidak saya perturutkan. Dan itu tuh keputusan kita. Mau kita perturutkan, mau enggak, itu keputusan kita sendiri. Dan saya memilih tidak, karena jujur ada sisi begini, masa saya kalah sama alat yang dianugerahkan kepada saya? Lah kan saya bosnya. Saya kan pemilik bakatnya, jadi ini pisau buat saya. Ya kenapa saya malah diatur sama pisau gitu? Ya kan saya yang atur pisau. Maka dulu Kang Firman jadi kelas spirituality dan mantulity itu ya, itu kan juga bilang bahwa Anda yang bisa mengendalikan, Anda tuh bisa mengendalikan bakat Anda. Dan itu yang saya lakukan khususnya sama signifikan ini. Saya itu nggak di-mention aja, itu masih ada perasaan deg gitu loh. Masih ada sampai sekarang. Jadi kayak misalnya saya terlibat di sebuah proyek bareng-bareng, ada peran saya di situ, tapi saya bahkan sekalipun tuh tidak di-mention gitu ya, tadi siapa Mbak Nurul ya, yang cerita atau Miss Imang tadi. Nggak di-mention, itu ada perasaan deg gitu. Saya akui perasaan itu ada, tapi tidak saya perturutkan. Dengan cara seperti apa? Membangun kesadaran bahwa forum ini bukan forum buat saya. Jadi saya nggak perlu dapat spotlight di sini, gitu. Kalaupun saya nggak dapat spotlight juga nggak apa-apa. Forum tetap berjalan seperti biasa dan tetap mencapai tujuannya, ada atau tidak ada saya. Ya itu dibangun kesadaran seperti itu aja sih, sehingga kita tidak merasa kayak, wah aku diabaikan nih, wah aku nggak penting nih di sini, ngapain diajak kalau nggak penting. Gitu teman-teman. Ada yang Baik. Makasih loh Mbak Waning. Soalnya saya ini perpaduan maximizer kuat ketemu significance kuat ya. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Memang ujiannya orang tuh Dua bakat ini ya antara pingin tampak unggul dan pingin tampil. Ini ya, bakatku, ujianku gitu. Ya, kayaknya perlu tuh Mbak Ira bikin sesi Udah begitu.
Oke, Jadi konten dulu tuh. baiklah. Dari teman-teman ada yang mau bertanya di sini? Bu Feni, tadi on mic kayaknya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Harum Enggak. kayaknya. Oh, enggak ya. Mbak Ira, ada yang mau ditambahin? Enggak, saya nambahin. Teh Harum kayaknya mau menjelaskan sesuatu. Iya kah? Ayo Teh. Menjelaskan Soalnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo dong, masa yang dijebak cuman saya? Anda juga dong. Menunggu apa yang ditunggu? Ini tuh Mbak Wening udah lengkap sekali loh. Wah, kalau gitu ini pengalamannya Teh Arum kan 2 tahun ya kayaknya berdamai dengan bakat signifikan katanya dulu. Nah, coba cerita, saya penasaran tuh Teh. Apa yang dipenasaran nih? Teh Arum lagi penuh ini apresiasinya, ini tabungannya menyalah tabunganku gara-gara jualan kemarin ya Teh ya. Oh, enggak, itu apresiasi duit nggak masuk kan? Oh, bakatku butuh aja gitu. Gimana mau apa nih Mbak Ira, bagian mana? Kalau Teh Harum dulu mendewasakan bakat signifikan tuh gimana dan apa yang Teh Harum rasakan? Kenapa perlu sampai vakum untuk berdamai dengan bakat itu? Sampai akhirnya saya mendapatkan konsep bakat signifikan itu adalah orang yang punya potensi untuk berdampak gitu. Itu dari Teh Harum sebenarnya waktu di Jogja dulu. Oh iya, Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Agak berat ya pembahasan dengan ini. Ini tuh kayak saya dengan bakat signifikan tuh seperti apa ya, kayak benci tapi cinta, cinta tapi benci gitu. Merasa bahwa saya berada pada posisi yang sekarang dengan baik dan buruknya itu semua bantuannya karena significance. Sulit-sulitnya, berat-beratnya, heboh-hebohnya, pahala dan dosanya, kebanyakan itu dipengaruhi oleh bakat significance gitu. Jadi itu love-hate relationship gitu sama bakat ini tuh sebetulnya. Ya, jadi perlu meluruskan hati dulu ya. Untuk apalagi aku orangnya sangat empatik gitu. Jadi udah mulai langsung terasa emosi-emosi dan ingatan-ingatan juga memori-memori dulu-dulu tentang bakat ini. Bismillah. Semoga ada manfaatnya ya. Dari pengalamanku, sebenarnya sedikit aja karena udah beberapa juga pasti udah banyak sering dengar juga ya tentang pengalamanku. Mungkin yang aku bisa ambil hikmahnya sekarang itu adalah setiap perjalanan kita sebagai praktisi, yaitu adalah PR kita, yang dimana kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan jawaban-jawaban atau bantuan-bantuan dengan cara kita melalui segala permasalahan kita sekarang gitu. Jadi kalau Kak Afni punya bakat maximizer, significance gitu ya, kan nggak ada nih, misalnya aku nggak kayak gitu, Mbak Wening juga enggak gitu ya. Atau ada, kayaknya Mbak Ira ada ya, maximizer ya Mbak Ira kalau nggak salah ya. Putih Teh. Putih, oke, berarti ini yang punya gitu kan, Teh Afni yang punya nih gitu kan. Nah itu tuh perpaduannya jadi kayak gimana sih gitu. Itu PR Kak Afni tuh gitu. Nanti bisa jadi ketika Kak Afni udah bisa menyelesaikan masalah itu, akan didatangkan dengan orang-orang yang punya permasalahan yang sama, sehingga apa ya namanya, susah-susahnya sekarang itu jadi semangat gitu bagi Kak Afni, karena nantinya itu bukan untuk Kak Afni sebenarnya, tapi untuk orang-orang yang akan datang ke Kak Afni. Jadi Kak Afni cuma jadi kayak pipa peralon aja gitu yang lewat gitu.
gitu dan diberikan kepada orang lain sehingga kita jadi lebih terbuka, lebih ikhlas, lebih terima dengan konflik-konflik apapun yang datang dari si berbagai macam bakat yang kita punya lah gitu kan secara umum seperti itu. Cuma memang si bakat significance ini kan vulnerable sekali ya. Dia salah satu bakat dari kalau aku temui yang vulnerable itu biasanya significance, empati, deliberatif, biasanya aku tambah sama responsibility. Itu ada vulnerable tuh di situ, 4 itu. Biasanya masalahnya ujung-ujungnya muter-muternya kebanyakan umumnya ketika punya 4 bakat itu, kombinasi itu ada paling tidak ya itu biasanya ya itu dah 4 itulah gitu ya. Itu dicek deh gitu. Dia udah dewasa atau belum gitu. Biasanya nggak perlu ngeliatin bakat-bakat yang lain, cuman 4 itu doang tuh ya. Itu udah jadi impact besar gitu bagi kita praktisi untuk ngasih feedback di 4 bakat itu. Udah dewasa belum tuh orangnya atau kliennya. Jadi kita ngurusin bakat significance doang aja itu bisa sangat bermanfaat gitu bagi banyak orang. Nah, si bakat significance ini bagiku adalah salah satu yang membuat aku bisa nemuin hack dari bagaimana kita bersikap. Apalagi kan nggak semua orang ya, semua orang kan semua orang kan bisa dibilang kan punya lah ya kebutuhan untuk merasa dihargai. Nah kita ini kan berlebihan ya, punya bakatnya. Kita berlebihan di situ. Kita punya kebutuhan yang besar akan itu, sehingga penjiwaan kita terhadap impact, terhadap pujian itu jauh lebih dalam, jauh lebih cepat kita ambil gitu, baik itu yang kritik bentuknya ataupun yang pujian bentuknya. Nah biasanya kalau dulu gitu ya mungkin ya perjalanannya adalah karena akunya sendiri tuh tidak menyukai bakat ini sama sekali kan gitu, bahwa bakat ini tuh mengganggu gitu, sangat dekat dengan sifatku yang sangat tidak aku sukai yaitu sombong gitu. Mungkin dari antara kita nggak perlu bakat signifikan juga mungkin ini ya relate ya dengan sombong itu. Ya masing-masing dari kita punya cobaan penyakit hati gitu. Yang mana yang paling mudah mengotori hati kita, gitu ya. Jadi menurutku karena itu bakatnya sangat dekat dengan sombong, maka perlu kehati-hatian untuk ketika kita mau menggunakannya, gitu. Yang akhirnya aku kasih perumpamaan biasanya karena aku di sini punya memang pisau made in Jerman itu tidak perlu diasah dan sangat tajam ya. Emang setajam itu, sebagus itu Solingen. Sehingga aku tahu ya namanya sangat dimudahkan dengan pisau yang apalagi harganya satu pisaunya 1 juta. Beda sama pisau yang harganya 50.000 gitu ya, atau 3 euro gitu ya versi di sini, sama harga 1 juta. Itu beda banget. Jadi aku pernah punya pisau seharga segitu, karena aku menabung begitu lama, dan ternyata memang begitu memudahkan kita di dapur. Benar-benar bikin mood, benar-benar bikin senang masak, sampai akhirnya aku jualan, mendapatkan pendapatan dari situ banyak banget. Itu salah satunya adalah dari pisau itu. Nah, pisau itu mudah sekali melukai tangan memang. Jadi kalau lagi pisau itu memang harus mindful banget. Nah, begitulah cara kita untuk menggunakan bakat signifikan adalah dengan kita benar-benar mindful ini tuh sebenarnya untuk siapa sih kita manggung gitu. Untuk apa sih kita ngomong, apakah untuk terlihat saja atau memang ada manfaatnya gitu. Dan mengendalikan itu butuh kemauan kita untuk mendengar, kemauan kita untuk menjadi penonton, kemauan kita untuk tidak berada di dalam spotlight kayak gitu. Satu sisi kekuatan kita adalah di dalam spotlight kan. Jadi untuk menahan itu juga, ya itu si hatinya ini nih yang perlu kita tempatkan di posisi yang tepat gitu. Maka dari itu kita sangat butuh keimanan yang kuat. Itu sih. Itu yang aku ngomong ke diriku sendiri itu. Makanya kalau tuh di Jambore kan Mas Aji kan juga cukup ini ya, vulnerable ya ketika ngomongin tentang significance kan. Kayak bakat yang tidak terlalu diakui juga gitu sama Mas Aji kan. Mas Aji juga mengakui itu gitu kan. Nah, itu begitulah kita orang-orang significance seperti itu. Tapi dia
karena memang mikirin tentang impact, jadi yang dilihat itu adalah seberapa banyak orang yang terkena dampaknya, seberapa besar, kayak gitu. Urusan inner work-nya, nah itu yang PR bagi setiap significance. Artinya ketika dia manggung, kan keluar nih. Terus abis itu balik lagi untuk ke diri kita sendiri, nah itu inner work kita, itu perlu tepat. Seperti misalnya, oh tadi itu aku ngomongin bagian ini, iya memang astagfirullah, aku memang bagian itu aku kayaknya salah deh memang, ya gitu. Nah tapi jangan drama gitu loh, nggak usah drama bahwa memang itu salah karena kita manusia, ya udah gitu. Nah itu biasanya aku tuh makainya adalah tentang ketika ini adalah sesuatu hal yang berupa penilaian kita sendiri, kita memilih mana yang baik aja yang diambil gitu. Ketika misalnya, oh aku tadi salah tentang ini, tapi tadi aku baiknya tuh kayak gini gitu, misalnya gitu. Jadi itu pilihan-pilihan kita aja. Misalnya kayak tadi Mbak Wening bilang tentang orang tuanya gitu ya. Dari segala macam kesalahan-kesalahan orang tuaku yang masih aku ingat, yang aku ingat sampai sekarang adalah orang tuaku pernah bilang, Mama, Bapak tuh menantikan kamu 10 tahun. Jadi apapun kesalahan orang tua, yang aku ingat dia pernah ngomong kayak gitu, udah itu aja. Gitu. Jadi itu kan pilihan kita ya untuk mau ngambil yang mana gitu. Kayak gitu kan. Mau ngambil, atau bahkan ketika dia tidak mengatakan apapun, aku melihat kayaknya matanya memancarkan kasih sayang kepada aku gitu. Jadi nggak perlu omongan, nggak perlu ini, ya kayaknya dia sebenarnya nggak bisa ngomong bahwa dia suka sama aku, tapi dia kayaknya suka sama aku gitu misalnya, gitu. Nah itu membuat itu karena mungkin ada empati ya, jadi membuat aku juga jadinya ya nggak perlu banget untuk word of affirmation tadi yang dibilang sama Mbak Ira, sorry, gitu. Kalau perjalanannya ya gitulah, kan sudah teman-teman sudah tahu ya, 2 tahun itu cukup bisa membuat aku berdiam diri agak lama supaya aku bisa menerima, karena kan gini ya, yang didatangkan orang-orang signifikan, terus gimana caranya gitu kalau misalnya yang datang orang signifikan, akunya sendiri sebagai praktisi tidak mengakui bahwa signifikansi itu adalah suatu kekuatan. Gak fair menurutku, gak fair, apalagi bayar ya, gak fair gitu, gak adil buat mereka. Jadi lebih baik aku berproses dulu gitu sama diriku sendiri, dan itu cukup makan waktu, nggak nyangka sampai 2 tahun gitu ya, sampai akhirnya memang sampai akhirnya titik posisinya itu di Desember 2021. Titik posisinya tuh adalah, iya saya terima kamu ada padaku gitu. Udah titik, udah gitu. Nah ketika diberikan itu, lepas landas di Januari 2022 gitu. Titiknya tuh memang titik di mana saya benar-benar menerima, saya tahu saya punya itu, saya tahu memang itu keren di dalam diri saya gitu. Lepas landas gitu. Begitu. Ada yang mau tanya? Ada Maaf ya di kalau chat pertanyaan. Mbak Wening mau menambahkan dulu. Oh enggak, sudah saya tadi. Oke, di chat ada pertanyaan. Teh Aru, maaf mau nanya, kenapa 4 bakat tadi itu vulnerable dan jadi gimana maksudnya? Dan jadinya gimana maksudnya? vulnerable itu kan vulnerable itu dia apa ya bahasa Indonesianya tuh, rapuh ya, dia fragile, jadi dia perlu kesadaran yang tinggi tentang bakat itu, perlu tadi itu ya, menempatkan bakat itu pada posisi yang tepat gitu dengan keimanan yang kuat. Dan kalau misalnya kita tidak benar-benar mengasuh bakat ini dengan baik, mendewasakan bakat ini dengan baik, maka dia bisa membuat bakat-bakat yang lain tuh nggak keluar gitu. Itu yang menurut aku vulnerable ada di situ. Jadi yang dilihat itu selalu sisi negatifnya jadinya. Selalu hal yang dia menyusahkan, istilahnya jadinya kayak gitu. Kenapa 4 bakat itu tadi? Kenapa? Pertama sih karena ikut kelas Kang Firman ya. Jadi ada analisa-analisa dari Kang Firman juga gitu. Bahwa ada bakat signifikan salah satu yang memang fragile gitu ya. Tapi
2 tahun jadi praktisi yang sehari-hari ngomongin TM, yang sebelum-sebelumnya kan nggak sehari-hari kan, tadi kan ada vakum dan segala macam gitu ya. Kalau sekarang kan udah sehari-hari 2 tahun ini, pengalamanku bilang ya 4 itu sih. Biasanya yang banyak mempengaruhi bakat-bakat lain nggak keluar. Meskipun signifikannya di nomor 13-14. Gitu. Jadi coba bener apa enggak nih? Nanti teman-teman bisa mengamati kalau pas ketemu sama yang signifikan tinggi. Teh, Mm-mm. saya 4-4-nya ada di 7 bakat teratas. Terus gimana rasanya? Ada masalah nggak? Tergantung nih, masalahnya kayak gimana misalnya. Kalau saya sih ngerasanya, saya tuh mikir banget ya kalau mau melakukan sesuatu. Mm-mm. Cuman beberapa yang tadi kayak yang di awal diceritain sama Mbak Nurwening itu saya relate banget, itu saya banget gitu. Terus yang diceritain Mbak Ira tadi juga itu hal yang saya lakukan gitu. Cuma jadi kayak misalnya kalau sekarang tuh akhirnya saya jadi lebih ke karena saya ngerasa saya tuh belum bagus, jadi akhirnya saya menarik diri teh dari banyak komunitas gitu ya, yang kira-kira bisa mengganggu saya kalau saya ngelihat mereka tuh apa ya, bagus gitu lah ya. Terus saya ngerasa kok saya nggak bagus ya gitu. Udah deh, saya nggak usah lihat mereka lah gitu. Jadi akhirnya saya mundur gitu. Cuman gitu ya, jadinya akhirnya di satu sisi ketika mundur itu saya ngerasa lebih nyaman karena saya bisa lebih explore dengan apa yang harus saya lakukan. Tapi di sisi lain ternyata saya juga ngerasa sepi gitu. Terus kalau saya sih akhirnya lebih banyak ke ini sih, kayak misalnya belajar ya, lebih baik belajar. Terus akhirnya mikir gitu. Dan akhirnya menulis gitu. Tapi tulisan itu saya simpan sendiri gitu. Kadang-kadang di satu sisi saya tuh pengen apa ya, kepikiran kayaknya kalau di-sharing bisa bermanfaat deh. Tapi ketika mau sharing juga saya mikir, lah kalau di-sharing nanti ketahuan dong ya. Bukan ketahuan sih, lebih ke orang tuh kan mikir tuh nggak melulu positif ya. Orang tuh bisa aja mikir, ya elah gitu kan. Mikirnya jelek gitu ketika saya mau sharing sesuatu yang menurut saya bisa struggle sama ini, berhasil loh sampai di titik ini gitu. Buat orang belum tentu tuh ngeliatnya positif gitu. Bisa jadi nih dia ngeliatnya malah negatif dan itu membuat saya akhirnya ngerasa nggak usah lah, saya keep aja buat diri saya sendiri gitu. Jadi di satu sisi saya ngerasa kalau saya share barangkali ini tuh bisa membantu teman-teman lain yang posisinya ada di saya gitu, seperti saya gitu kan. Orang-orang yang ya lambat belajar lah gitu kan, terus banyak melakukan kesalahan. Yang mungkin misalnya kalau di kasus saya tuh saya ngerasa saya udah belajar banyak, tapi anak-anak tuh progresnya lambat lah ya gitu. Terus saya ngerasa apa ya, mungkin saya bisa membantu membesarkan hati orang-orang yang juga berada di posisi seperti saya gitu kan. Cuman akhirnya saya nggak lebih prefer untuk karena saya keep aja buat saya sendiri gitu. Saya nggak akan banyak ngomong karena ya itu tadi kayak ada kekhawatiran dicap, dijudge dan segala macam. Saya belum siap gitu untuk dapat label-label itu. Walaupun sebenarnya kan ya itu apa ya, berhubungan sama keikhlasan ya, berarti jangan-jangan saya nggak ikhlas gitu pada saat mau itu. Tapi rasa takut itu besar sekali Teh, apalagi saat ini. Dulu itu gede, terus kemudian, saya ngerasanya udah mulai bisa berdamai dengan itu, tapi sekarang tuh rasanya kayak mulai lagi. Ya saya pikir itu sih, saya pikir, saya kan punya bakat deliberatif itu ya, saya pikir, saya tuh mungkin harus menata kalimat dengan baik dan segala macam gitu ya, biar orang tuh paham maksud saya, tapi tetap aja bolak-balik ini juga, sampai akhirnya keputusannya apa ya, udahlah saya keep aja lah, saya nggak usah cerita ke orang lain gitu. Tapi gitu di satu sisi ada perasaan, sayang tapi kalau barangkali bisa nolong orang gitu, tapi enggak gitu, gitu aja terus gitu bolak-balik dan saya sampai detik ini prefer-nya enggak gitu. Gitu sih Teh dan, kerasanya emang ganggu sih, ganggunya tuh lebih ke, "Put kamu kehilangan kesempatan untuk beramal baik loh," gitu. Gitu sih. Ini Ya, nyambung nggak ya? Gitu. sangat, sangat, sangat nyambung ya teman-teman ya kan? Terasa kan beratnya?
tempat-tempat itu di urutan tertinggi semua gitu kan. Kayak Mbak Putih tadi itu. Nggak pakai wajah aja terdengar kan gelombang suaranya gitu kan. Bagaimana? Ya kan? Mbak Ira baik-baik aja kan habis dengar Mbak Putih? Teh aman. Nah gitu. Berarti kita memang pada battle masing-masing cuman merasa ini ya, apa ya, kayak somehow, wah ada yang berjuang bareng gitu ya dengan kita gitu ya. Kalau mau nangis ya boleh aja. Iya betul, gitu memang di sini tempatnya. Ujungnya kalau kata Abah kan adalah produktivitas. Itu yang kita balik lagi ke situ ya teman-teman. Produktivitas ujungnya adalah kebermanfaatan. Bagaimanapun kita ini kehidupan di dunia kan cuman buat ngumpulin pundi-pundi aja buat bekal ke berikutnya. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi selama di dunia. Udah intinya tuh adalah kebermanfaatan di situ. Jadi, kalau ada yang menghambat kita untuk tidak bisa bermanfaat kepada orang, terutama yang menghambat kita adalah diri kita sendiri, ya, berarti itu adalah PR-nya tuh memang cukup kuat, cukup berat gitu ya, cukup emang PR-nya itu memang inner work-nya itu memang perlu memang ada satu PR yang besar gitu dalam diri kita. Jangan-jangan nih setan-setan ini memang tidak menyukai kita untuk melakukan hal kebaikan itu kan, sehingga kita jadinya memikirkan untuk tidak melakukan saja. Jadi balik lagi adalah sebenarnya keberhargaan kita itu digantungkan kepada apa? Kepada omongan orang kah? Keberhargaan kita digantungkan kepada penghargaan dari orang tua kah? Gitu. Atau memang keberhargaan kita digantungkan kepada seberapa ridho Allah terhadap kita. Gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya semestinya kita ke sana ya, gitu. Seberapa pantas sih kita tuh jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat darinya gitu. Sehingga kita kayak merasa rendah dan merasa kayak kita tuh butuh banget gitu. Sehingga apapun yang akan terjadi, omongan orang kek, kita dikucilkan kek, kita tidak mendapatkan pengakuan apapun kek, walau alam kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kita selalu mempunyai pilihan terhadap keputusan kita atau pilihan terhadap nasib kita tentang penilaian kita sendiri terhadap kita gitu. Kita tuh menentukan nasib kita sendiri loh. Untuk kita, saya tuh bilang saya tuh pintar apa enggak, saya tuh bagus atau enggak. Kita tuh bisa menentukan itu gitu kita sendiri. Dengan apa? Kalau misalnya kita nggak ngelakuin apapun, ya udah muter-muter kan di situ juga kan. Dan esensi dari kehidupan itu adalah cobaan, masalah, ketidakpastian. Jadi kalau nggak mau ngelaluin itu, ya nggak hidup. Nggak make sense. Menurut aku tuh nggak make sense. Jadi kalau misalnya kita takut untuk itu, oh ya aku takut, tapi itu adalah sesuatu hal yang memang saya harus laluin kayak gitu. Jadi kalau udah mulai penilaiannya nggak make sense, menurutku itu nggak bisa diikutin. Bukan menurutku sih, itu memang ada ininya ya, ada ilmunya ya, gitu. Kalau nggak make sense, berarti kayak aku takut nih, nanti takutnya diomongin orang, takutnya ini apa gitu kan. Terus baliknya lagi adalah, ya itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita laluin, karena tanpa itu kita juga nggak akan bisa belajar apapun, nggak akan bisa. Sekarang kita lihat, kalau kita menjadi deliberatif, yang mana yang mau kita ambil, ya kan? Resiko mana yang mau kita ambil, gitu aja. Resiko itu yang kita pertimbangkan. Nah, biasanya sebagai orang deliberatif, karena pikirannya berhati-hati, tapi berhati-hatinya tuh tidak terstruktur gitu. Berhati-hatinya cuma ada di kepala doang. Nggak diseriusin gitu loh. Kalau orang hati-hati itu kayak seorang IO, event organizer, yang mau bikin kegiatan di outdoor, tapi ini adalah klien besar, dan harus memikirkan gimana caranya supaya ini berjalan dengan baik. Kan kita benar-benar profesional ya jadinya ya. Nah kayak gitu loh, mikirin tentang diri kita tuh kayak gitu. Bukan mikirin yang, aduh nanti kalau misalnya ini nggak bisa gimana? Ah ya udah deh nggak bisa. Ya nggak bisa lah, kan udah dibayar. Mahal lagi. Gitu. Harus jalan dong, gitu. Nah kita juga
mikirnya tuh profesional, mikirnya tuh kayak, oh jadi sebenarnya apa sih yang penting buat aku gitu. Oh yang penting buat aku adalah ini. Kita bahkan bikin Excel-nya, silahkan. Kalau pilihan ini biasanya aku pakainya gini ya. Ada 3 pilihan. Pertama adalah must have atau harus punya, harus ada. Kedua itu nice to have. Nice to have tuh kalau ada itu akan seneng deh gitu. Yang ketiga itu adalah definitely not atau saya nggak mau kalau ini ada gitu. Kalau ini kejadian saya nggak pilih gitu ya. Misalnya kita gampangnya cari jodoh ya. Misalnya must have Islam, must have sholat 5 waktu gitu. Must have-nya bisa ngaji gitu ya. Terus tapi kalau nice to have, kayak nice to have tuh dia punya hubungan baik dengan ibunya, misalnya gitu. Nice to have. Paling enggak kita nggak tahu ya kalau misalnya kadang-kadang orang yang punya iman, tapi paling enggak dia nggak punya hubungan baik dengan ibunya, mungkin ya memang cobaannya di situ aja gitu. Tapi paling enggak dia takut sama Allah lah gitu kan, misalnya gitu ya. Jadi itu nice to have. Definitely not-nya adalah ngerokok misalnya gitu. Nah, ketika ada pilihan-pilihan nih yang di depan kita, dengan pertimbangan itu gampang jadinya. Mana yang mau kita ambil, mana yang enggak gitu loh. Mana yang juara satu, mana yang pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga kayak gitu. Nah, gitu juga kalau kita mau keluar atau enggak, mau ngambil pekerjaan di mana kayak gitu. Itu adalah yang saya lihat pola-pola dari orang deliberatif yang masih belum terlalu profesional dalam berhati-hatinya itu adalah di kepala doang gitu berhati-hatinya, nggak profesional, nggak ditaruh di dalam satu bagan gitu atau dipikirkan baik-baik gitu loh apa yang menjadi kendala dia. Jadi kalau misalnya emang hati-hati tapi serius gitu hati-hatinya profesional gitu, misalnya seperti itu. Contohnya. Itu salah satu contoh kasus yang luar biasa Mbak Putih. Kalau bisa diingat-ingat perjalanan hidupnya, diabadikan gitu. Supaya nanti jadi pengalaman bisa di-share ke yang lain. Silakan Mbak Mening. Oke, baik. Gimana Mbak Putih mau melanjutkan halah atau cukup? Iya sih, kebayang. Sama ini sih, walaupun nggak boleh berlindung di balik bakat tambahan share. Jadi kayak Suaranya Mbak Putih hilang-hilangan. Iya. halo ya. Suaranya timbul tenggelam Mbak Putih. Halo ya. Iya, jadi tambahannya tuh walaupun nggak boleh berlindung di balik bakat gitu ya, self-assurance saya tuh juga rendah gitu. Jadi termasuk yang kalau kata Kang Firman mah ini aneh ya, signifikansinya tinggi, nomor 1 gitu. Tapi self-assurance rendah gitu. Jadi sampai ya mungkin yang bikin masuk ke ITB tuh sebenarnya bakat signifikansi itu gitu. Analitikalnya juga rendah gitu sebenarnya. Jadi agak perpaduan bakat yang aneh gitu kalau menurut Kang Firman. Cuman buat saya itu juga ya balik lagi ya, saya sadar sih nggak boleh berlindung di balik itu. Cuman sekarang tuh lebih kayak kerasa salah satu yang bikin saya juga takut untuk keluar itu ya self assurance saya juga rendah gitu. Jadi kayak gimana ya? Gitulah. Jadi akhirnya saya yang tadi saya bilang, kalaupun saya nulis gitu, akhirnya saya keep atau saya share-nya ya hanya ke orang-orang tertentu yang menurut Iya. saya adalah aman gitu. Kayak saya belum berani buka lingkaran gede-gede gitu. Kayak gitu tuh sebenarnya bisa dipakai buat latihan nggak sih? Oh iya, Ya, kayaknya Mbak Putih udah nemuin belum? Misalnya nih, orang-orang signifikan di TM gitu. Bagi Mbak Putih itu siapa aja? Memakai itu enggak? Memakai metode itu enggak? enggak sih, saya bukan praktisi juga sih. Saya cuman ikut asesmen dan ngerasa Oke. terbantu dengan ini gitu. Oke. Kalau enggak di bidang Mbak Putih, orang signifikan di bidang Mbak Putih itu siapa aja orang-orang itu gitu bagi Mbak Putih. Nah, ketika misalnya orang
significance itu sebagai mentor, orang yang keren-keren itu, gitu ya. Itu bisa dijadikan orang-orang yang ketika, dan itu memang harus dilihat ya, misalkan kayak waktu itu aku udah pernah bilang kan sama Mbak Ira pilih deh orang-orang yang menurut Mbak Ira paling signifikan gitu sebagai praktisi, dan ketika butuh saran ya datangilah orang-orang itu gitu, minta pendapat mereka gitu, karena pendapat mereka itu jauh lebih mudah nancep di kepala kita daripada yang kita ini praktisi biasa nih gitu misalnya ya, bilang saya bagus nggak terlalu nggak terlalu nancep gitu di kepala dibandingkan yang paling kerennya gitu Kak nih gitu nggak? Benar banget. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Putih mau ini orang ini kayaknya, Mbak Putih punya individualization nggak? Kalau perlu sampai Kang Firman ya emang harus Kang Firman sama Abah. Ya sih biasanya juga ke ini sih ke TL sama Kang Firman. Iya. Jadi ya itu apa pendapat mereka yang menurut yang memang lagi dibutuhkan oleh ya ditanyakan saja. Misalnya, aku tuh bener nggak sih kayak gini? Aku tuh gini kayak gini gitu kan ya. Dan kalau udah dikasih tahu jangan drama. Tapi kan aku kayak gitu ya. Gitu. Nanti jadinya repot, itu kan penilaian kita sendiri ya. Itu lagi itu yang bikin kita repot lagi gitu. Sebenarnya kamu tuh mau ngerepotin diri sendiri apa enggak gitu. Kalau nggak mau kalau mau repotin diri sendiri ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ada jalan keluar, ambil, akui, ambil, jalani, lanjutkan perjalanan. Gitu aja. Jadi kita juga jangan kayak craving gitu ya. Sampai akhirnya kita melahap semuanya, nanti kita muntah kalau kayak gitu. Ambil secukupnya pujian itu, taruh cuma di tangan kita, jangan di hati kita, asal tahu aja, di kepala aja, oh udah oke, cukup membuat kita bersemangat, lanjutkan perjalanan, gitu. Jangan sampai itu juga jadi membuat kita terlena, jangan sampai itu membuat kita juga jadinya, ih kata dia kamu kayak gitu, pokoknya aku keren lah, gitu. Atau kayak jadi craving gitu, jadi kayak pengen terus, ayo puji-puji aku terus, gitu. Itu ya, itu inner work ya, masalah hati, memang. Yang tahu batasannya diri kita sendiri ya. Semoga kita ya semakin kita lurus niatnya, semakin kita bersih hatinya, semoga diri semakin jelas ya. Semakin jelas batasan-batasannya tuh ada di mana gitu. Gitu yang bikin kita nggak jelas kan ya itu ya nafsu sendiri itulah. Begitulah. Jadi keputrian nanti kita. Keputrian, ya bener teh. Ini kan apakah selalu pendapat orang lain? Saya lebih ke pengakuan ya. Kalau pendapat tidak selalu sih pendapat orang lain, pendapat tentang dirinya ya. Maksudnya kayak pendapat tentang apa dulu nih gitu. Kalau pendapat yang lebih umum kayak gitu kan itu lebih ke orang self assurance ya, ruhnya ya. Gitu. Dijawab nih. Oke. Iya, tentang diri sendiri, betul. Kita penasaran aja sih sebenarnya pendapat tentang diri kita tuh gimana. Kalau saya lebih ke penasaran, jadi nggak yang pengen tahu, misalnya saya pengen tahu banget dong pendapat Teh Arum tentang diri saya. Nggak gitu, cuma apa ya pendapat Teh Arum tentang diri saya, udah gitu aja, jadi kayak cuman penasaran aja. Kalau misalnya situasinya memungkinkan saya bertanya ke Teh Arum, saya tanya, tapi kalau tidak memungkinkan ya saya keep aja biasanya. Gitu. Oke, apalagi nih Teh nih? 12 nih sampai jam 12 malam nih. Nggak, kayak kita cukupkan aja di sini ya Mbak Wening ya. Boleh. Baiklah teman-teman, kalau masih ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut di grup ya. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur banget gitu ya, sesi mendadak dangdut dari si aktivator ini yang suka aneh-aneh ya, harap dimaklumi gitu.
suka biasa hari kejadiannya ya, baru janjian minus berapa jam gitu. Dan ternyata sesi ini bisa didampingi sama Mbak Wening, ada Mbak Ira, dan Mbak Arum. Saya bersyukur banget gitu. Banyak yang bisa di-share gitu manfaatnya. Buat saya pribadi juga kayak, ya Allah nikmat banget ya gabung di komunitas yang senang saling sharing ilmunya gitu. Jadi banyak pertanyaan yang terjawab melalui sesi kali ini, terutama buat kita yang punya significance kuat ya. Memang balik lagi ujungnya ya, balik lagi ke niat kita itu untuk apa gitu. Ingin memanfaatkan significance ini sebagai bakatnya, tujuannya kemana, seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya nanti mau label, ada apresiasi atau tidak, itu nggak jadi lagi fokus utama ya. Seperti itu. Terima kasih, kita tutup yuk. Udah malam nih, kayaknya udah pada dinanti sama para kru di rumah ya. Kecuali Mbak Arum nggak tahu deh, di sana malam, pagi, siang, sore Mbak. Lanjut kok. Oke, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat yang sudah datang ya. Mungkin lain kali akan ada sesi-sesi mendadak dungdat lainnya ya Mbak. Wening siap ya? Ya, semoga siap ya Teh Hafni ya. Ya. Yang lain juga bisa saling sharing ya. Sebetulnya kan kita tujuan utamanya tuh bukan untuk tampil atau bagaimana, tapi untuk bisa menebarkan manfaat, meluaskan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Terima kasih Hafni. Kak Afni. Sama.